cukup susah ya untuk mencoba untuk menurunkan angka. Kalau itu harus dilakukan memang harus upaya yang sinergi lintas semua stakeholder harus melakukan itu. Iya sih Bu ya, kalau kita berbicara seputar pernikahan usia dini, perkawinan anak ini sebenarnya masalah yang sudah sangat lama ya, dan sampai sekarang pun ini menjadi tetap pembahasan begitu. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi kita dulu ya, kan kalau kita tanya nenek dan mama, ibu-ibu kita, emak-emak kita, mereka menganggap bahwa perkawinan di usia anak itu bukan sesuatu yang salah ya, karena pada saat itu memang aturan belum mengatur, dan kadangkala dampak dari perkawinan itu tidak langsung mereka ketahui bahwa oh ini adalah akibat dari perkawinan anak. Nah, seiring jalan semuanya prosesnya dilakukan, ini khususnya sebetulnya untuk mencoba menghargai hak-hak atau perlindungan terhadap anak, maka kemudian dari sisi kebijakan pemerintah kemudian memunculkan batas umur dengan asumsi bahwa dengan umur 19 tahun itu minimal persoalan mental, kesehatan reproduksi ya sudah. Nah, tapi kalau kita melihat sebetulnya di Undang-Undang Kesehatan malah lebih jauh. Kalau saya nggak salah umurnya batas umur 23 ya kalau saya nggak salah. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri kan menganggap usia anak 18 tahun. Jadi memang dari sisi kebijakan memang memotretnya sesuai dari sudut pandang. Kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak ya hak anak, batas umur anak itu 18 tahun. Tapi ya oke, di sisinya kita bahwa kita sudah punya Undang-Undang 16 tahun 2019 di mana mensyaratkan usia perkawinan ada pada batas usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, ini kan sudah kita ketahui bersama. Ibu Emma juga tadi sudah menjelaskan kalau anak yang menikah di bawah usia 19 tahun boleh dikatakan ini sudah menjadi pelanggaran undang-undang ya. Lantas sebenarnya faktor apa ini yang menyebabkan sehingga masih banyak baik itu orang tua yang akhirnya mengizinkan anaknya untuk menikah di usia dini, bahkan dari anak pun juga ini mereka juga ya sah-sah saja seperti kata Ibu Ewa tadi. Sebetulnya ini memang satu problem yang perlu kita pikirkan bersama. Saya mau mengucapkan atas nama teman-teman aktivis perempuan pada Pro 1 RRI ya, yang mencoba untuk mengangkat satu isu ini yang memang jadi pelik sekali ya kalau kita bicara. Nah, ICJ atau Institute of Community Justice di bawah dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice itu pernah melakukan sebuah riset di dua daerah, Bone dan Maros waktu itu. Dan ternyata dari hasil riset itu memang ada beberapa faktor penyebab anak-anak kemudian menikah di bawah usia. Pertama itu adalah memang tidak bisa dipungkiri persoalan faktor kemiskinan itu menjadi salah satu, tapi bukan itu yang menjadi faktor yang tunggal. Nah, di sisi lain dari hasil riset itu juga ternyata ada faktor yang lain yang kemudian yang sering kita menerjemahkannya bahwa mereka pergaulan beresiko yang kemudian menghasilkan sesuatu yang kemudian dia harus menikah. Hal lain menjadi penyebab itu ternyata adalah memang anaknya yang mau, anak dan ibunya yang keinginan mau, gitu ya dari hati. Yang dia, pada saat kita tanya ada anak ya yang kemudian dianggap dirinya menjadi korban karena di usia yang sangat 13 tahun waktu itu usianya dia udah menikah dan sekarang udah 2 kali sangat menikah muda sekali ya. Nah, kemudian dia bilang pada saat kita coba untuk diskusi dengan anak tersebut, dia bilang ya memang awalnya saya sangat merasa bahwa dengan menikah dengan pacar saya itu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi ternyata setelah mereka mengarungi yang namanya kehidupan berumah tangga tidak yang seindah begitu ya. Bayangkan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang kemudian memang harus tidak henti-hentinya kita harus mengkampanyekan. Nah, ini yang menarik Ibu Emma, ketika mereka masih dalam proses pengenalan, mungkin mereka bilang
mengatakan akan bahagia, tetapi ketika sudah mengarungi seperti yang Ibu Emma katakan tidak sebahagia yang mereka pikirkan. Lantas bagaimana ini mengubah mindset anak-anak sekarang begitu sehingga mereka paling tidak ini bisa punya pondasi dulu nih untuk sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius. Sebetulnya yang saya sampaikan tadi bahwa faktor atau penyebab ini tidak tunggal. Saya mau coba untuk mengungkapkan di versi kita versi di Sulawesi Selatan sebelum nanti saya merespon apa yang harus dilakukan dengan misalnya salah satu yang juga kita temukan itu Bugis Makassar ya, ada bahas di kita di kalangan yang kita dapat itu tentang Mapasitaro. Itu Mapasitaro itu sesuatu yang dari kecil memang sudah ditunangkan ya kalau misalnya di dalam bahasa ini jadi diikat begitu ya. Biasanya itu ada faktor lain yang memperkuat itu, misalnya persoalan ini keturunannya siapa, menjaga keturunan supaya silsilah begitu ya. Apalagi kalau misalnya ada faktor X ya, misalnya dia anak keturunan apa itu tuh. Kemudian juga Mapasitaro itu ternyata juga erat kaitannya dengan bagaimana menjaga harta warisan dan segala macam. Ini jangan keluar deh ini dengan ini keluarganya karena ini supaya menang. Ini yang biasanya kemudian mempercepat proses sehingga terjadi perkawinan di bawah usia yang kita harap. Misalnya salah satu yang kemarin cukup viral di Kabupaten Wajo, di mana pada saat teman-teman koalisi Stop Kawin Anak, kebetulan saya bergabung di dalam forum ini, itu ternyata menemukan bahwa si anak ini tidak bergaul secara resiko. Anak ini ternyata bukan dari kalangan orang miskin. Anak ini ternyata bukan sesuatu yang mengharuskan dia, tapi ternyata setelah ditelusuri ya memang ada faktor dari kalangan keluarga untuk saling supaya ini barang ini tidak lepas. Ya udah ditunangkan atau dipasitaro, terus kemudian belum cakap sesuai dengan syarat undang-undang, itu mereka dinikahkan. Jadi boleh dikatakan Ibu Emma ada faktor budaya juga ini salah satu menjadi pemicu atau faktor indikator begitu adanya perkawinan anak begitu. Sangat. Jadi selain mungkin kita memang budaya Bugis Makassar, jika umur tertentu anaknya kita belum menikah, ada kegelisahan tertentu dari orang tua, apakah misalnya anak saya ini tidak laku atau anak saya ini nanti jadi perawan tua tololo bangkok ya istilahnya begitu. Nah hal-hal ini sebetulnya memperparah. Akhirnya kemudian timbul sudah ada yang datang melamar meskipun umurnya belum cukup. Ini rezeki. Kalau kita menolak mungkin nanti akan tidak ada lagi orang yang datang. Nah ini yang menjadi penyebabnya. Baik, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya seputar pernikahan usia dini atau perkawinan anak ya, bersama dengan Ibu Emma Hussein selaku advokat dan juga pemerhati perempuan. Kita terima dulu penelpon kita ini Ibu Emma. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Ya, seperti suaranya ini tidak keluar ya. Dicoba kembali ini pendengar 082133339440 untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita terkait topik kita di pengarus utama gender pernikahan usia dini atau perkawinan anak. Nah, tadi ini yang menarik ini seputar budaya ini. Tapi kita coba terima dulu ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Di situ Karti tidak ada kedengaran suara sini. Baik. Halo. Oke, nampaknya ada sedikit gangguan. Kita berbicara tadi seputar budaya ini Ibu Emma. Kalau tidak diterima, ini menyangkut seputar rezeki. Takutnya next ke depannya tidak ada lagi begitu, takut menjadi perawan tua atau bagaimana. Dan ini kayaknya kembali lagi seputar mindset baik itu dari orang tua maupun juga anak-anak ini. Nah, ini sebetulnya yang selalu bukan diperdebatkan, menjadi kayak dipertentangkan, dikasih berhadap-hadapan antara rezeki dan kemudian hak anak. Nah, oleh teman-teman aktivis perempuan khususnya yang bergabung di koalisi Stop Kawin Anak menganggap bahwa bukan ini solusinya sih sebetulnya. Bukan harus mengawinkan anak secara cepat atau mengawinkan anak di bawah batas usia umur yang diharuskan. Itu adalah solusi untuk mendapatkan rezeki. Karena mereka menganggap bahwa kalau anaknya dikawinkan lebih cepat maka rezeki itu
akan datang Akan lebih cepat. datang. Padahal dia tidak tahu bahwa dampak dari mengawinkan anak di sini itu jauh lebih berbahaya dibanding bayangan mereka tentang rezeki. Baik. Nah, tadi juga selain budaya yang tadi juga sudah disebutkan adalah faktor kemiskinan atau faktor ekonomi. Tetapi bukankah ini Ibu Emma ya, ketika seseorang menikah di usia muda, ini juga bisa menyebabkan permasalahan ekonomi ini tidak selesai begitu ya, tetapi justru mungkin bertambah. Iya, kalau bahasanya oleh kawan-kawan itu menganggap bahwa menikahkan anak di bawah usia dengan kondisi perekonomian yang standar itu sebetulnya menghasilkan kemiskinan yang berulang. Ya. Jadi udah miskin, tapi kemudian berharap akan memperbaiki ekonomi dengan cara mengawinkan anak. Ternyata dari hasil riset atau hasil temuan teman-teman koalisi dan teman-teman ICJ Tidak ternyata itu menyelesaikan tidak masalah. menyelesaikan masalah, bahkan membawa masalah baru. Si anak ini ditinggal oleh suami, tentu akan kembali ke orang tua. Nah, orang tua yang taraf kehidupannya sedang atau di bawah taraf miskin, itu akan mengasuh anaknya dan mengasuh cucunya. Jadi bertambah beban begitu ya. orang-orang yang dikategorikan masuk kategori orang miskin. Jadi sesungguhnya oleh kita kampanye atau edukasi untuk pencegahan perkawinan anak dengan memunculkan dampak berbahaya dari perkawinan anak itu jauh lebih penting untuk kita lakukan, karena ya itu tadi ternyata dari hasil riset dan temuan kita, anak-anak yang mau menikah di bawah usia anak itu rentang mengalami kekerasan. Jadi kan namanya anak yang masih di dalam umurnya itu masih hak bermain, hak itu tiba-tiba dia harus dimasukkan di dalam suatu rumah tangga dan di situ ada tanggung jawab yang harus dilakukan yang cukup besar. Itu kan akan mempengaruhi anak, karena namanya anak sifatnya nalurinya itu memang masih bermain. Nah, ternyata ya itu tadi, kalau misalnya suaranya udah tinggi dan segala macam, nah akhirnya kemudian muncul kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita lihat di pengadilan agama, permohonan untuk perceraian itu, kalau kita runut umur, ternyata memang resiko besar perkawinan itu karena diawali dengan menikah di bawah umur. Jadi ini yang harus dilakukan ya, perubahan mindset. Kalau sebenarnya orang yang berpikir menikahkan anak ini lebih cepat maka akan mengurangi beban, tetapi justru beban malah makin bertambah gitu perubahan pola pikir. Dan yang kedua sebetulnya proses edukasi dalam rumah tangga, parenting ya. Jadi tidak selalu, karena ada juga yang seperti ini, saya takut anak saya udah punya pasangan, udah punya pacar, daripada nanti dia melakukan hubungan di luar dari pantas, yang kita bayangkan, yang mending saya nikahkan. Nah, ini kalau hal ini diperhadapkan dengan harus menikahkan anak di bawah umur, menurut kami itu juga adalah keliru. Karena sebetulnya kalau bicara tentang kenapa anak kita harus tetap pada porsi yang sebenarnya, itu kan sebetulnya dikaitkan dengan bagaimana parenting, pengasuhan di dalam rumah. Bukan kan anaknya sering keluar, kemudian sudah, daripada dia sering keluar ketemu dengan pacarnya, mending saya nikahkan. Bukan di situ solusinya. Tetapi kalau ada anak yang seperti itu, maka yang kita harus tahu adalah bagaimana proses edukasi atau pola pengasuhan di dalam rumah tangga. Pola pengasuhan ini erat sekali kaitannya dengan perilaku anak di luar. Baik. Ya, itu yang ini kayaknya yang akan kita bahas bersama sebentar di sesi berikutnya ya. Proses edukasi parenting ini yang paling penting yang diketahui oleh masyarakat, baik itu ibu-ibu, orang tua ya, dan terlebih para anak ini, sehingga terhindar dari namanya pernikahan usia dini atau perkawinan anak. Kami kembali sesaat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pengarus Utamaan Gender di kesempatan hari ini, hari Rabu 28 September 2022. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tersiarkan kisah lelaki tangguh bagai satria, namun saat ia tertatih
Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbising namamu? Ia cerminan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Tajam rasa racun dunia, ia punya penawarnya. Kelembutannya, kekuatannya. Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbising namamu? Ia cerminan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Oh, bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbising namamu? Ia cerminan sisi terbaikmu. Lindungi hatinya sekalipun di dalam Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di pengarus utamaan gender hari ini ya, hari Rabu 28 September 2022, di mana kita masih mencoba membahas terkait topik kita pernikahan usia dini atau perkawinan anak ya. Dan masih bersama dengan kami di sini Ibu Emma Husain selaku advokat dan juga pemerhati perempuan. Masih siap mengedukasi ya Ibu Emma ya. Nah, tadi kita berbicara seputar indikator mengapa masyarakat ini cenderung menikahkan anaknya di usia muda, bahkan bukan cuman orang tua, anak itu sendiri juga dari keinginannya. Tadi terkait budaya oke lah, faktor kemiskinan atau ekonomi juga yang mereka menganggap akan menyelesaikan masalah, tapi justru ini masalah tetap akan ada dan bertambah. Nah, tadi juga sempat dibahas, sempat dituturkan oleh Ibu Emma seputar pergaulan dari anak-anak itu sendiri. Nah, lantas seperti apa ini ya pola asuh yang baik sehingga anak-anak ini meskipun mereka bergaul di luar tidak sampai keluar dari batasannya seperti itu untuk menghindari yang namanya perkawinan anak ini? Ya, sebetulnya gini, persoalan edukasi atau persoalan parenting atau pengasuhan memang bukan sesuatu yang
sesuatu yang sangat gampang memang kita ucap ya, tapi kemudian bagaimana kita mengimplementasikan di dalam rumah tangga itu juga butuh strategi bermacam-macam, berbeda-beda. Ya katakanlah misalnya contoh ukuran dari saya ya, bagaimana cara saya mencoba untuk melakukan parenting terhadap diri keluarga saya, anak saya. Ya memang dari awal harus membangun komunikasi. Timbal balik, bukan komunikasi atas bawah. Artinya gini, saya juga merasakan waktu saya masih usia anak, ya itu kita memang dengan orang tua ya memang edukasinya komunikasi atas bawah, karena kita anak ya, kita semua yang apa disampaikan oleh orang tua itu harus. Nah ini ternyata memang ada perubahan, sedemikian dahsyatnya perubahan, dan kemudian kita juga diperhadapkan dengan IT yang begitu terbuka, sehingga kemudian hal-hal tersebut menjadi penting untuk di dalam rumah ada komunikasi yang seimbang antara orang tua dan anak. Nah dari beberapa temuan kami terhadap anak yang kemudian memilih menikah di usia anak, memang pola di rumahnya itu dia merasa tidak nyaman di rumah. Jadi ini juga kita perlu hati-hati. Jika anak kita ada yang merasa kurang nyaman di rumah, maka perlu kita mengintrospeksi diri kenapa dia lebih nyaman di luar dibanding di rumah. Ini adalah satu warning atau hati-hati buat para orang tua jika anak ada yang merasa lebih nyaman. Kita bisa uji coba aja, misalnya kenapa anak kita persentase waktu setelah dia pulang sekolah misalnya dia lebih senang di sekolah. Misalnya udah pulang sekolah tapi dia nggak cepat pulang ke rumah, dan pada saat kita tanya kenapa belum pulang, tadi pulangnya saya tinggal main dulu. Nah ini misalnya sebetulnya bisa menjadi catatan buat orang tua, kenapa anak saya harus tinggal lagi di sekolah, kenapa dia tidak pulang, mungkin ada sesuatu. Nah ini yang tidak banyak terbuka dengan orang tua. Dari beberapa case yang kita temukan, ternyata memang anaknya kurang nyaman di rumah, tertutup komunikasi, kurang dekat dengan orang tua. Dia punya teman di luar. Dia punya teman di luar, dia punya handphone, dia punya ini yang mencoba menghubungkan dengan dunia luar, dan dia merasa nyaman. Nah, tidak ada proses edukasi untuk bagaimana menggunakan handphone atau IT dengan bijak. Nah, ini kemudian juga berpengaruh terhadap kondisi anak, karena salah satu juga yang menjadi penyebab anak kemudian terjerumus dengan pergaulan yang beresiko. Saya nggak mau bilang pergaulan bebas, karena pergaulan beresiko, karena resikonya kalau dia bergaul seperti itu, resikonya bisa ke dianya juga. Itu ternyata melalui media sosial. Nah ini yang kurang nyaman buat anak. Bagaimana caranya? Ini memang perlu strategi. Misalnya, adakah orang tua yang cukup bersama dengan anaknya seperti teman? Boleh ya? Boleh, karena kita ini anak ini kan banyak sekali yang mempengaruhi cara berpikir mereka. IT-nya terbuka, terus sekarang anak-anak lebih cerdas, lebih canggih menggunakan misalnya gadgetnya daripada orang tua. Saya misalnya kalau ada, saya tanya anak saya, kok begini nak, kakak gimana? Karena jadi kalau anak-anak bisa berhubungan dengan model-model seperti itu, orang tuanya tidak mampu untuk menangkap itu bisa menjadi salah satu cara juga anak-anak kemudian berhubungan dengan perilaku yang berisiko. Yang kedua adalah menganggap anak itu bukan sesuatu yang jadi kepemilikan dalam artian begini, memang dia anak kita, tapi bukan sesuatu barang yang kepemilikannya kita memang harus mau kemana dibawa, jadi dia tetap juga cepat dilepas, tapi dengan satu komitmen bahwa komunikasi ini tetap bisa berjalan. Nah, memang ada misalnya kayak begini, ibu ini selalu telepon di mana saya. Nah, tapi kan ada bahasa sebetulnya tidak. Kok di mana ini? Nah, itu kan juga sebetulnya dia membuat apakah ibu tidak percaya dengan saya? Atau kita mesti menggunakan bahasa misalnya, kakak jam berapa di rumah? Ini sudah jam segini. Apa ibu yang ditunggu atau gimana? Kan dia bisa menjawab, oh saya masih di sini. Nah, ini sebetulnya pola-pola memang
orang tua pasti bilang dulu saya tidak begitu tonji tapi bagus sih semua, kau juga semua sudah sarjana sudah ini, tapi memang ada konteks di mana konteks ini sudah berubah dan kita harus meresponnya juga dengan cukup bijak. Ya, gitu. jadi penggunaan bahasa ini juga sangat diperlukan dari orang tua itu ya. Sebetulnya. Nah, ini hampir sebetulnya rata-rata anak-anak seperti itu yang kemudian juga ada juga sih yang menarik, misalnya sering nonton sinetron. Ya. Di sinetron kan itu sangat apa ya, namanya saja film atau drama, ya semuanya serba ini kan. Dia merasa bahwa dengan dijemput kemudian sudah mimakankah gitu ya. Nah, perhatian itu mungkin dia tidak ada di dalam rumah sehingga orang lain orang yang di luar yang memperhatikan dia dan kemudian dia menaruh kepercayaan penuh terhadap orang itu, mungkin memang belum terjadi apa-apa. Tapi kalau saat itu kepercayaan itu terus dibangun dan kemudian sudah menimbulkan sesuatu yang pasti dia baik sama saya karena ini. Nah, di sinilah nanti akan muncul sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bayangkan. Misalnya ya sudahlah beresiko hubungan muncullah kekerasan seksual, kemudian muncul kekerasan berbasis pacaran misalnya, dan jika hal itu terjadi, itu peluangnya untuk terjadinya perkawinan di usia anak itu cukup tinggi gitu. Jadi boleh dikatakan juga tantangan terbesar saat ini ketika kita kaitkan ini dengan kecanggihan teknologi juga ya, Ibu Emma. Makanya kita tidak bisa mengerem ini ya. Teknologi kan akan cepat berkembang nih, kita akan tertati-tati untuk mengikuti, tapi bagaimana kemudian teknologi itu digunakan dengan bijak. Nah, ini juga memang saya sendiri pun masih harus berpikir keras, misalnya bagaimana anak-anak penggunaan gadgetnya, udah jam berapa, tapi masih meminta waktu. Ini adalah sesuatu yang kadang-kala saya juga jadi parno sendiri, misalnya pas terbuka HP-nya saya punya anak, saya coba cepat-cepat buka. Maksud saya cuma saya tidak bisa mengatakan saya melanggar privasinya, tapi kadang-kala suami bilang, kau tidak berhak untuk membuka, tapi saya tetap harus membuka. Aku mau memastikan apa sih konten apa yang dia buka, apa betul dia jujur terhadap orang tuanya gitu. Betul. Itu memang jadi problem. Nah, berbicara tentang perkawinan anak, pernikahan usia dini, tentunya ada beragam faktor. Tadi yang kalau kita berbicara bahwa penyelesaian masalah ekonomi itu tidak mungkin ya, pasti ada beban. Kemudian dari si anak perempuan ini, Ibu Emma, mungkin kesehatan reproduksinya juga pastinya bermasalah. Bagaimana ini? Salah satu sebetulnya hasil beberapa diskusi kita dengan pakar kesehatan, karena kebetulan Australia Indonesia Partnership for Justice itu mensupport salah satu mitra kita namanya ICJ. Itu salah satu programnya memang adalah pencegahan perkawinan anak. Jadi begitu banyak kegiatan yang coba dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya perkawinan anak. Nah, beberapa pakar juga memang mengatakan bahwa di usia anak yang usia 19 tahun ke bawah, secara kesehatan reproduksi di dalam itu belum siap untuk mendapatkan sesuatu, misalnya dibuai dan kemudian berkembang bayi. Kemudian juga dari beberapa misalnya besar pinggul pada saat dia harus melahirkan dengan usia itu beresiko anak dan ibu akan beresiko untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, bahkan beresiko untuk kematian bayi dan anak. Dan juga ada beberapa referensi yang coba kita baca, coba mengkaitkan antara stunting dengan perkawinan anak. Itu juga berpengaruh ya, juga, Ibu Emma. Karena begini, jika misalnya anak ini dari sisi saya ya, kita anak hamil, kemudian anak ini kan butuh gizi nih, ini anak yang di dalam, kemudian si ibu juga yang masih anak juga kan gizi butuh gizi juga. Betul dia sudah kawin, sudah berumah tangga, tapi dia masih tetap anak. Jadi secara kebutuhan antara anak dengan anak yang di dalam kandungan sama. Nah, apabila dia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, maka si anak ini akan dari mana dia akan mendapat? Nah, kemudian dari ibu dia kemudian menggerogoti. Nah, ini akan bisa menjadi persoalan buat ibunya. Atau jika ibunya tidak asupan gizi tidak terlalu bagus, kemudian si anak juga ini, nah itu yang mengakibatkan besar kemungkinan anaknya mengalami gangguan pada saat dia melahirkan. Jadi miris juga ini ya, Ibu Emma sebetulnya ya. Tentang cancer ya, cancer untuk ibu yang ini.
belum lagi misalnya berkaitan itu masih di dalam hubungan antara kesehatan reproduksi. Iya. Belum lagi dengan persoalan sosial lainnya pada saat nanti dia sudah melahirkan. Timbul kekerasan dalam rumah tangga, bisa fisik, psikis, kemudian penelantaran. Misalnya si suami karena memang juga masih anak misalnya, si suami pergi karena memang masih anak. Ngumpul-ngumpul sama temannya, naik motor balap-balap atau malam-malam masih di warung kopi apa segala macam. Nah, sementara si istri yang tadi waktu masih pacaran merasa perhatiannya cukup besar itu merasa wah saya masa ditinggal di rumah dia pergi. Ya karena memang kondisi itu memang masih kondisi anak, tapi dibawa pada ruang lingkup yang sudah berumah tangga dan harus ada tanggung jawab yang harus dilakoni oleh mereka masing-masing, baik istri maupun suami gitu. Jadi memang sangat-sangat penting ini mengedukasi masyarakat anak-anak perempuan ya, para orang tua, karena kasihan juga untuk anak perempuan dari segi kesehatannya. Kemudian yang sudah Ibu Emma sebutkan tadi, adanya kekerasan rumah tangga, karena yang namanya anak pikirannya masih labil ya, ada penelantaran anak, dan inilah yang terkadang didapatkan informasi-informasi dari lembaga-lembaga begitu, faktor pernikahan usia dini atau perkawinan anak yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Emma. Jadi sebenarnya belum lagi persoalan pendidikan. Jadi anak yang hampir rata-rata anak yang menikah di usia anak di bawah itu putus sekolah. Kalau putus sekolah karena ya beberapa case yang kita dapat nggak ada sekolahnya nggak mau menerima misalnya. Pertama memang sekolahnya misalnya menolak untuk anak itu, atau kedua memang anaknya sudah malu untuk sekolah karena banyak pertimbangan. Nah, dengan seperti itu maka kemudian angka putus sekolah akan tinggi. Nah, kalau misalnya ini kita lihat dibandingkan anak dengan siapa yang berpotensi untuk berhenti sekolah, ya pasti anak perempuan atau istri. Nah, si laki-laki bisa saja mencari sekolah swasta ya yang untuk melanjutkan. Nah, berarti kalau kita bisa angka putus sekolah bagi anak perempuan akan berkontribusi lagi terhadap meningkatnya kemiskinan misalnya. Seperti itu. Nah, ini belum lagi misalnya yaitu tadi persoalan sosial lainnya yang mungkin rentan terjadi gitu. Jadi boleh dikatakan saling keterkaitan begitu ya? Sangat terkait. Jadi saat ini kemudian teman-teman di ICJ itu mencoba untuk membuat bagaimana mekanisme layanan untuk mencegah perkawinan anak misalnya. Jadi semua stakeholder layanan ini harus maksimal bekerja. Kalau pencegahannya tidak berhasil dan kemudian sudah terjadi perkawinan, apa yang harus dilakukan? Nah, lembaga-lembaga layanan ini yang harus bekerja. Misalnya ya pendidikan, mereka tetap harus ada komitmen mereka tetap sekolah. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan, maka kemudian layanan-layanan kesehatan harus siap untuk memberi support terhadap anak-anak yang membutuhkan layanan kesehatan karena menikah di bawah usia anak. Nah, Ibu Emma tadi ada yang dipaparkan seputar mekanisme layanan dari ICJ. Ada tidak kegiatan-kegiatan yang mengedukasi? Apakah langsung turun ke sekolah-sekolah begitu untuk mengedukasi anak-anak begitu? Sementara ini ICJ dengan support AIPJ itu masih mencoba membuat kerangka layanan. Nanti kerangka layanan itu akan diuji coba di 2 daerah, karena memang pilotnya di 2 daerah, itu adalah Bone dengan Maros. Nah, setelah diuji coba ini layanan ini akan diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan acuan atau rujukan di dalam merespon persoalan-persoalan yang terjadi akibat terjadinya perkawinan anak. Nah, tentu memang kegiatan ini pasti akan ada uji coba ya. Layanan ini, kerangka ini pasti akan diuji coba untuk memastikan para pemberi layanan itu bisa bekerja maksimal. Karena kalau bicara perkawinan anak kan tidak sebetulnya sesungguhnya bukan hanya di urusannya si pemerintahnya, tapi kan kemudian di sini ada juga peradilan, ya ada pengadilan agama. Karena begini, dibolehkan untuk menikahkan usia anak dengan syarat ada permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Sudah ada ya sekarang ada ya? Itu memang ada permaknya, itu memang undang-undang juga mensyaratkan seperti itu. Tapi kan problemnya adalah permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama itu tidak segampang yang kita bayangkan. Dulu-dulu memang biasa berbohong, dia hamil. Tapi kan
sekarang dengan adanya perma tentang dispensasi itu jelas. Kalau misalnya dia mengajukan dispensasi, minimal ada semacam rekomendasi dari lembaga layanan, katakanlah unit P2TP2A atau UPT PPA. Kemudian harus ada keterangan bahwa memang dia hamil, USG dari dokter. Semua persyaratan itu harus lengkap ya. Harus lengkap dan kemudian biasanya hakimnya kan sekarang juga hakimnya sudah paham ya karena regulasinya memang jelas. Nah, biasanya hakimnya itu tidak menghadirkan misalnya anaknya dulu yang ditanyai. Karena ada beberapa hakim yang dalam diskusi kita dia bilang begini, pada saat ditanya anaknya bilang saya masih mau sekolah. Oke. Jadi itu siapa yang itu ibu saya yang ini. Jadi biasanya itu hakimnya tahu bahwa ini juga si anak itu bisa dibatalkan tidak Bu kalau ada yang nah kan seperti biasanya itu? kalau hakimnya menganggap bahwa ini tidak bersyarat, maka dia akan menolak. Boleh ya? Ya memang harus dia tolak. Kecuali kalau misalnya memang anak yang sudah tidak mengiyakan, bisa lagi dibendung karena tadi itu ada kondisi yang tidak bisa lagi diapa-apai. Anaknya hamil dibuktikan dengan USG dari dokter, maka kemudian biasanya hakim akan menjadikan pertimbangan berat juga untuk menyatakan menolak karena ini persoalan. Nah ini yang menarik ini Ibu Emma, akhirnya dengan informasi begini si anak yang tadinya memang tidak menginginkan pernikahan bisa menggunakan cara ini seperti itu ya, karena pasti akan tidak diterima gitu untuk dilanjutkan ke pernikahan ya. Biasanya hakimnya memang punya cara strategi yang cukup bagus ya untuk itu. Nah ya sebetulnya kedepannya mungkin menarik ya kalau misalnya juga Pro 1 RRI coba mengajak Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menjadi bagian dari ini, itu juga menarik karena dia akan menceritakan dari sisi peradilannya gitu. Dan memang kalau berbicara seputar pernikahan anak yang harus diperhadapkan dengan hakim, biasanya ada ketakutan dari sang anak juga ini ya Ibu Emma ya. Takut dianggap tidak berbakti lah, takut ya inilah itu. Nah kalau itu biasanya gugur karena hakimnya akan ketat ya. Hakim itu sebetulnya akan ketat untuk melakukan banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka mengajukan permohonan dispensasi. Baik. Nah, Ibu Emma, tadi kita juga berbicara seputar dampak dari perkawinan usia dini. Misalnya tadi perceraian. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang seharusnya diketahui oleh anak-anak kita, oleh para orang tua. Kalau tidak serta-merta dengan menikahkan anak dengan usia yang masih labil, itu akan bertahan begitu. Tetapi pasti ada saja hal-hal yang membuat akhirnya dia menikah, bercerai, menikah lagi, bercerai, dan begitu seterusnya. Ya, yang saya mau sampaikan ini adalah pengalaman kami bertemu dengan seorang anak di mana dia menikah masih di batas usia di 13 tahun. Kemudian dia menikah dan setelah itu tidak cukup berapa lama dia cerai karena suaminya ternyata sudah main pukul, jadi sudah ada kekerasan. Dia kemudian nikah kembali masih di batas usia anak, kemudian dia menikah kembali dan dialah yang kemudian bercerita bahwa tidak yang senyaman yang dipikirkan mereka pada saat mereka masih masa pacaran dan kemudian menikah. Ini sebetulnya memang jadi problemnya adalah namanya anak-anak, dua-duanya anak. Ya tentu dunianya masih dunia anak, tidak bisa dipaksa untuk menjadi kemudian dunia tanggung jawabnya seperti tanggung. Nah, pada saat mereka sudah masuk di dalam sebuah rumah tangga, tentu mereka harus diperhadapkan. Kamu harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dia belum kerja. Karena kan dia masih anak. Ijazah saja kalau misalnya si perempuan ini misalnya juga seperti itu, sudah mengharap bahwa karena dia kepala rumah tangga dia berhak untuk menafkahi. Bagusnya kalau dia belum langsung punya anak. Kalau dia sudah punya anak, dia sudah mulai membayangkan kau harus membiayai saya bla bla bla. Nah, kalau ini tidak terjadi gesekan di dalam rumah tangga, maka terjadi KDRT. Nah, biasanya kalau terjadi KDRT dan itu sudah menjadi urusan para keluarga besar kedua belah pihak, biasanya itu arah-arahnya itu adalah sudah kalian hentikan saja. Misalnya terjadi perceraian. Nah, setelah terjadi perceraian, ini tidak selesai di situ. Kalau misalnya dia punya anak, pasca perceraian
hak-hak perempuan dan anak ini juga. Nah, ini memang siklusnya Banyak yang harus dipikirkan Jadi sebenarnya, Ibu lebih Emma, baik, ya. lebih baik hentikan. Kita nanti kalau misalnya memang harus punya pacar, sudahlah suruh menunggu saja, menunggu sampai batas usia kita siap untuk Fondasinya kuat ya. sudah siap untuk menikah, dan kemudian mungkin yang akan mencari kerja sudah bisa cari-cari lowongan. Kemudian itu jangan melihat sejenaknya saja bahwa menikah itu seumur hidup. Nah, seumur hidup itu ada riak gitu. Nah, kalau baru kita memulai perkawinan terus riaknya sudah muncul, nah itu juga menjadi persoalan besar menurut saya. Ini Ibu Emma, untuk anak perempuan yang belum menikah, masih banyak pencegahan yang mereka bisa lakukan begitu untuk membangun pondasi yang kuat. Namun bagaimana dengan anak-anak yang akhirnya sudah terlanjur menikah di usia muda, kemudian juga sudah punya anak seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Nah, ini kemarin kita mencoba untuk di dalam kerangka tadi yang saya sampaikan, bagaimana dengan anak yang sudah menikah, masih di bawah usia anak. Nah, kalau misalnya si laki-lakinya bekerja, jadi kita sebetulnya berharap ada upaya juga yang dilakukan oleh instansi terkait, katakanlah misalnya dinas tenaga kerja misalnya ya, menyiapkan ruang-ruang atau peluang-peluang bagi mereka anak yang menikah di usia anak, supaya mereka tidak ada ruang mereka untuk menggunakan sumber daya kalau misalnya dia punya sumber daya. Nah, itu sebetulnya yang tapi belum banyak didiskusikan ini. Belum didiskusikan. Kami hanya mencoba untuk membuat satu alur pikir, karena kita melihat bahwa ternyata anak yang menikah dan kemudian dia tidak bekerja berpotensi keras sekali, potensinya itu bisa terjadi persoalan di dalam rumah tangga. Karena ini persoalan ekonomi, tidak mampu. Minta ke orang tua iya, 1-2 bulan iya, mungkin sampai 3 bulan 4 bulan iya. Tapi setelah itu mungkin juga akan menjadi persoalan tersendiri. Karena ini kan kalian sudah berumah tangga dan bla bla. Nah, ini yang memang menjadi satu pikiran, harus menjadi pikiran terobosan ya untuk kita untuk mencoba membuka. Ada semacam upaya yang dilakukan bagi mereka yang sudah terlanjur untuk menikah, meskipun itu bukan satu-satunya. Betul. Ya, itu juga harus tanggung jawab mereka sendiri, karena mereka kan memilih untuk menikah, berarti dia harus menanggung resiko-resiko terberat yang ada, misalnya seperti itu. Jadi boleh dikatakan masih menjadi PR ini ya. Iya, gitu. Makanya satu-satunya itu janganlah menikah sebelum itu. Fondasinya harus kuat dulu ya, fondasinya harus kuat gitu ya. Dari sisi semua ya, dari fondasi ekonomi, kesehatan, dan kesiapan lahir batin ya, kayak gitu ya. Oke. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, ada ingin disampaikan ini kepada masyarakat banyak ya, sehingga untuk anak-anak perempuan yang memang masih di bawah 19 tahun berpikirlah terlebih dahulu. Begitupun juga ada arahan yang ingin disampaikan oleh Ibu Emma ketika mereka boleh dikatakan sudah terlanjur menikah dan harus mengarungi rumah tangga ini dengan berbagai riak-riak tadi yang Ibu Emma sampaikan. Silakan. Ya, mungkin siapapun nanti yang akan mendengar kita dan kemudian bisa memindahkan ke informasi ini ke orang yang tidak sempat mendengar kita. Pertama adalah sebetulnya peran orang tua itu sangat besar ya untuk memikirkan yang terbaik buat anak. Yang terbaik buat anak itu adalah masih di bawah usia anak adalah pendidikan. Kemudian dia bermain, jangan memberi beban mereka yang berat. Kemudian kedua adalah membuat edukasi atau parenting yang setara dengan anak, sehingga kemudian anak tidak merasa menemukan mainan atau gula-gula di luar sana. Dia akan tetap di rumah. Jadi jangan menikahkan atau jangan berpikir untuk menikahkan apapun alasannya. Meskipun orang itu yang akan menikah dengan anak kita adalah orang berada mungkin orang kaya atau yang biasa begini, yang pulang dari Malaysia misalnya, itu di daerah-daerah begitu, yang pulang dari bawa uang banyak. Nah, karena itu menurut saya itu hanya kelihatan di depannya, karena yang uang itu bukan menjadi faktor penentu anak-anak untuk bisa bahagia, karena ada faktor lain, kesehatan, reproduksi, dan semuanya. Yang terakhir sebetulnya adalah meskipun pemerintah sudah memberi batasan atau kebijakan ini tidak bisa apa-apa kalau kemudian kita tidak mempunyai kesadaran sendiri untuk bagaimana
menghargai atau bagaimana kebijakan ini kita implementasikan. Itu saja mungkin jadi catatan saya. Ya, stop perkawinan anak. Hargai hak anak kita untuk tetap bersekolah, kemudian tetap untuk bermain. Ini menarik ini karena semua punya benang merahnya, ada keterkaitan ya untuk menuntaskan kemiskinan, menuntaskan pernikahan anak dan angka putus sekolah di tanah air. Jadi memang stop perkawinan anak ya. Stop pernikahan usia dini. Terima kasih Bu Emma Husain, advokat dan pemerhati perempuan sudah berbincang di Pengaruh Utama Gender. Semoga masyarakat banyak, para orang tua, kemudian anak-anak perempuan yang mendengar perbincangan kita saat ini menyadari ada langkah pencegahan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di usia muda ya. Sukses selalu dalam mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiat menutup kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender untuk kesempatan hari ini ya, hari Rabu 28 September 2022, dan semoga informasi-informasi yang kami hadirkan ini bisa menginspirasi ruang dengar Anda. Intinya stop pernikahan usia dini, stop pernikahan anak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Aku tak tahu yang ku rasakan kini saat ku tahu kau telah dengannya. Benarkah kini kau telah lupakanku karena terlihat seperti itu. Ku akui kini aku terluka, yang mampu